Apa yang akan Anda lakukan jika dalam kondisi ekonomi sulit dan terlilit tagihan yang tidak sedikit? Apa yang akan Anda lakukan ketika anak kesayangan Anda sakit dan harus dioperasi tapi biaya miliaran, sedangkan gaji Anda UMR dan dipotong pajak? Bagaimana sikap Anda ketika Anda berusaha meminta bantuan, tapi penghinaan yang Anda dapat? Itulah alur cerita film Heist 2015 yang akan kita ulas. Yuk kita bahas. Cerita diawali dengan seorang wanita hamil yang sedang menunggu bus di sebuah halte yang hendak akan pulang. Namun hal mengejutkan terjadi ketika dia baru saja masuk. Terdengar suara tembakan dan beberapa pelaku perampokan membajak bus yang ia tumpangi. Cerita mundur 1 minggu sebelumnya, saat seorang pria bernama Derek sedang menginterogasi pencuri di sebuah kasino bosnya bernama Prank Pop. Terlihat pencuri sudah babak belur oleh Derek, namun tak kunjung berkata jujur di mana dia menyembunyikan uangnya. Saat Derek akan menghabisi pelaku dan teman wanitanya, muncul Pop yang merupakan bos Derek, sekaligus pemilik kasino. Pop mengungkapkan bahwa dia sangat membenci pencuri dan tak akan membiarkan seorang pun mencuri darinya. Karena itu merupakan bertanda kelemahan dan sebuah celah. Jika orang menganggapnya lemah, maka mereka akan berbondong-bondong untuk mengambil haknya. Pop menegaskan ini hanyalah soal prinsip, uang tidaklah penting, dan mengancam akan membunuh mereka berdua jika tak memberitahu siapa dalang di balik pencurian. Dalam keadaan terdesak, si pria berkata, jika pencuri itu adalah ide Glenn Haley, si wanita, dan mengatakan uangnya disimpan di tempat tinggalnya. Ketika Pop sudah mendapatkan jawaban dari apa yang dia cari, dan di sebuah pesta 30 tahun kepemilikan kasino Swan, Pop berencana akan pensiun dan menjual kasinonya dengan seorang crazy rich asal Cina. Karena ia ingin tobat dan ingin memulai hidup baru tanpa judi, seperti kata Pak Haji Rhoma Irama. Ketika Pop sedang di ruangannya dan ingin menelpon anaknya, namun tak kunjung mendapatkan balasan dari putrinya. Masuklah seorang pelayan dari kasino bernama Luke dengan niat ingin meminjam uang sebesar $300.000 atau sekitar 5 miliar rupiah lebih karena anaknya Riley sedang sakit kanker dan harus cepat dioperasi. Namun Pop mengatakan ia sedang tidak membuka badan amal dan langsung mengusir Luke. Sesampainya Luke di rumah sakit, dokter yang menangani anaknya Riley pun mengatakan, jika dia tidak melunasi tagihan rumah sakit setelah waktu yang telah ditentukan habis. Dengan terpaksa pihak rumah sakit tidak dapat menangani dan akan memulangkan anaknya. Luke memohon agar dia diberi waktu 1 minggu lagi dan akan mengupayakan uangnya. Beruntung dokter masih berbelas kasihan pada putri Luke dan meminta agar dia segera melunasi tagihannya. Friday, Mr. Vaughn. Ample time. There comes a time when... Berniat ingin menenangkan diri sejenak, sembari mencari jalan keluar, Luke didatangi oleh seorang pria kekar, abang saya Batista yang berperan sebagai cook, yang juga keamanan yang bekerja di kasino Swan, dan mengajukan penawaran untuk merampok kasino Swan. Dia telah mengamati kasino Swan kurang lebih 4 bulan dan mengetahui seluk-beluk kasinonya. Namun satu hal yang dia tidak ketahui, yaitu di mana letak berangkas penyimpanan uang berada. Oleh karena itu dia membutuhkan orang dalam yang sudah bekerja lama di kasino untuk bisa masuk ke berangkas kasino. Dan orang yang tepat adalah Luke. Sempat akan menolak, namun Luke ingat bahwa ia telah dipecat saat ingin meminta pinjaman dengan Pop. Dan sekarang Luke tidak punya pekerjaan.
dan dengan terpaksa dia menyetujui penawarannya. Fired, so if you want the vault codes, Cut to the chase and tell me what's on your mind. Smoking habit. Keesokan harinya mereka melakukan pertemuan untuk membuat rencana perampokan. Cook menyertakan dua orang rekannya, yaitu Dante dan Mikey. Cook menyarankan agar mereka masuk saat kasino ditutup dan menodongkan senjata pada semua orang yang ada di sana. Namun Luke mengatakan cara itu hanya akan membuat mereka bunuh diri, karena anak buah prank Pop memiliki lebih banyak senjata. Luke mengatur strategi perampokan dengan membagi tugas pada mereka. Mikey bertugas membawa mobil dan akan membawa Luke dan Dante tepat jam 3 pagi dan akan menunggu di depan kasino saat mereka keluar. Cook akan tetap bekerja hingga tugasnya selesai dan menunggu aba-aba dari Luke untuk mematikan listrik pada teraponya tepat jam 3.30 pagi. Karena pada jam itu hanya tersisa beberapa karyawan yang masih berada di sana. Cox, you're the catcher. Pepper's the vault. You with the car. Malam harinya, mereka bergerak akan mengeksekusi rencana mereka. Luke dan Dante masuk ke lantai utama dengan cara membobolnya. Luke tahu betul jika Jerry yang mengawasi CCTV akan beristirahat dan minum kopi tepat jam 3.25. Semua pintu dalam adalah kunci magnet dengan segel pengaman 3 titik dan berangkasnya dalam sirkuit yang aman. Dan selebihnya, sistem terhubung pada kabel yang berpusat pada trapo. Dan tepat jam 3.30, Cook mematikan trapo ketika Luke dan Dante sudah berada pada posisi. Setelah listrik padam, mereka hanya punya waktu 10 menit untuk masuk dan keluar sebelum generator cadangan dinyalakan dan akan mengunci semua pintu. Tibalah mereka pada penyimpanan uang kasino dan bergegas mengambil semuanya tanpa tersisa. Namun apesnya, ketika Derek sedang berkeliling, dia melihat ada pintu yang terbuka dan memanggil semua penjaga yang masih berada di sana. Setelah semua uang sudah mereka pindahkan ke dalam tas mereka, tiba-tiba Jerry sudah berdiri tepat di depan pintu dan Plan B is run for your fucking life. Dante terkena tembakan di perutnya saat terjadi baku tembak. Dan brengkesnya, si Mikey langsung tancap gas ketika mendengar suara tembakan dari dalam kasino. Tepat sesaat Luke DKK keluar dari kasino. Dengan terpaksa mereka melarikan diri dengan membajak sebuah bus. Namun apesnya, suara tembakan Luke terdengar oleh polisi yang bernama Chris yang sedang berpatroli dan berada tak jauh dari bus yang mereka bajak. Karena tidak sabaran, Cook melepaskan tembakan ke arah polisi. Pretty sure shooting the cops not. Appears to be headed towards Anderson. Luke meminta Chris untuk membuka pemblokiran jalan dengan menawarkan dia akan menjamin keselamatan semua penumpang, termasuk anak-anak dan ibu hamil yang berada di sana. Namun saat Chris meminta pada Kapten Michael untuk membuka pemblokiran jalan, permintaannya ditolak mentah-mentah. Dengan terpaksa, Chris bertindak di luar perintah atasannya. Kemudian, Derek memberitahu Pop bahwa berangkas kasinonya dibobol, dan pelakunya adalah Luke dan rekan-rekannya. Dengan total kerugian berjumlah $3 juta atau sekitar 50 miliar lebih. Dan faktanya adalah, uang di kasinonya merupakan hasil pencucian uang sejumlah pejabat nakal dengan sengaja kalah dalam permainan kasino untuk menghilangkan jejak atas harta kekayaan yang didapat dengan cara tidak halal. $3 million. Heard you say $3 million. The cops got involved in. Good, Derek. So Pengejaran oleh pihak kepolisian masih berlanjut. Di dalam bus terlihat Dante semakin sekarat akibat luka tembak pada perutnya. Luke bertanya, apakah ada tenaga medis yang berada di sana agar bisa menolong Dante? Rebecca mengacungkan tangan dan mengatakan dia mahasiswi kedokteran hewan dan dibantu oleh Tom untuk menyelamatkan Dante. Nurse. Get your ass up here and help her. I'm a veterinarian. Okay.
Terlihat seorang anak yang semakin ketakutan atas apa yang terjadi di sana. Namun ibu-ibu hamil di sana membantunya dan menenangkannya. Di saat Luke dan Cook sedang berdiskusi kemana mereka akan pergi, yaitu ke sebuah lapangan terbang kecil, tepat di perbatasan Meksiko, dan berniat akan kabur dengan pesawat. Dari belakang terlihat seorang penumpang bernama Eric yang berniat melakukan tindakan sendiri dengan pisaunya. Namun Luke dapat menghentikannya. Big ass bags of money, man. Cox is gonna itch. What's your name? You soon. 3 hours out. You seen? Sit in your fucking seat. Di satu sisi Chris dicopot dan dibebas tugaskan dari kepolisian karena bertindak melawan perintah Kapten Michael. Namun datanglah detektif Marco yang ditugaskan mengambil alih pimpinan untuk menyelamatkan Sandra pada bus. Dan dia mengembalikan tugas Chris karena dianggap heroik dan mementingkan keselamatan penumpang yang menjadi Sandra. Nasib naas bagi Mikey dan pacarnya yang persembunyiannya diketahui oleh Derek. Tanpa ragu Derek membunuh mereka berdua karena telah berani mencuri dari kasino bosnya. Marco memimpin penyelamatan Sandra di bus dengan mengerahkan pasukannya untuk berjaga dan menyiapkan helikopter dengan penembak jitu. Sedangkan Chris ditugaskan untuk membawa truk minyak yang akan mengisi bahan bakar bus. Dengan penukaran pembebasan beberapa Sandra, tibalah di titik yang telah ditentukan. Penukaran pun dilakukan dengan 2 orang Sandra, yakni ibu hamil dan anak-anak. Namun dengan cerdik, Luke berdiri tepat di depan tangki minyak. Dan jika penembak jitu memaksa melepaskan tembakan, maka akan terjadi kebakaran dan mengancam semua Sandra yang ada di dalam bus. Setelah pertukaran selesai dan bahan bakar telah diisi, Chris meminta masuk ke dalam bus untuk memeriksa penumpang yang ada di sana. Cook terlihat tidak senang dengan kedatangan polwan tersebut dan berniat untuk mengusirnya. Namun inilah yang terjadi. Kill her and everybody. Make one more fucking move. Abort! Let him go. We take a shot. It's now or never. Sementara itu Pop menemui putrinya Sydney yang bekerja di sebuah restoran kecil. Dengan alasan karena ia ingin memberikan saham kepemilikan kasino Swan kepada Sydney. Karena Pop sudah sakit keras dan tidak akan bertahan lebih lama dengan penyakitnya. Namun dengan tegas, Sydney menolak warisan ayahnya. Karena tidak ingin makan uang haram. Dengan pendiriannya bahwa cinta terlahir dari pengorbanan bukan karena uang. Good inside of you. What can I do to fix it? Love is built on sacrifice. Setelah sketsa wajah Luke telah dibuat, Chris mulai mencari identitas Luke dan didapati bahwa ternyata Luke adalah pensiunan tentara dan pernah dipenjara. Dan Chris mengetahui jika anaknya Riley sedang dirawat di rumah sakit. Derek yang telah mengetahui identitas Cook dan mereka juga akan bertindak dengan menculik putri Luke dan akan mereka gunakan untuk memaksa Luke menyerahkan uang rampokannya. Namun Pop menegaskan bahwa dia tidak ingin anak-anak terlibat dalam masalah ini. Terlebih Pop tahu putri Luke sedang sakit kanker. Dan Pop memerintahkan Derek untuk tidak menyentuh putri Luke. Ridden little girl with fucking teddy bear. You can leave the fucking teddy bear alone. Let's bring my money back. Is that understood? Detektif Marco kembali membuat kesepakatan dengan akan memberikan obat untuk Dante agar dia dapat bertahan. Tapi dia sendiri yang akan memberikannya. Dengan kesepakatan mobil tidak akan dihentikan, Detektif Marco melompat ke dalam bus dan menyerahkan obatnya. Rebecca tidak tahu obat apa dalam suntikan. Dia bertanya kepada Marco, dan dia mengatakan bahwa itu adalah obat penghilang rasa nyeri. Namun setelah Rebecca menyuntikannya, Nice little party you got here. What's this? Oh my god! Oh my... I didn't do anything. ternyata Marco merupakan anak buah Pop.
dan dia dengan sengaja memberikan obat yang salah untuk membuat Dante tewas saat itu juga. Marco memberikan telepon dari Pop dan ingin membuat penawaran dengan memberikan uangnya pada Marco dan membunuh Cook. Namun Luke tahu betul, jika ia memberikan uangnya, maka Pop dan anak buahnya akan menghabisi mereka semua. Cook berniat akan membunuh Marco, namun Luke menahannya. Karena jika itu terjadi, itu akan membuat mereka semakin terdesak. My fucking friend! Get him off this crashing down on us. And the doors are open. Catch these motherfuckers! Setelah rencananya gagal, Marco mengerahkan anggota SWAT untuk menangkap Luke dan kawan-kawan. Everybody get down! Bus sempat oleng setelah bannya ditembak, namun beruntung masih bisa dikendalikan. Dengan cepat Luke menyemprotkan cat pada kaca bus untuk menutupi pandangan sniper. Karena situasi semakin terdesak, Cook menodongkan senjata pada sopir dan menyuruh sandera lainnya menelpon ke stasiun berita yang sedang siaran langsung. Cook mengancam jika polisi tidak mundur, maka dia akan membunuh si sopir. What the fuck are you doing? Got him? Dengan asumsi mereka tidak akan melakukan pembunuhan di tengah siaran langsung, Marco tetap mengerahkan SWAT untuk menyergap dan memerintahkan sniper untuk membidik target. Namun tiba-tiba, Cox, what are you doing, man? Sir? Do it! Do it! Marco menarik mundur pasukannya setelah mendengar tembakan dari dalam bus. All units withdraw! Di satu sisi Luke mendapat telepon dari Riley anaknya yang mengatakan bahwa seorang polwan datang dan mengatakan ayahnya adalah pahlawan sejati. Dan dia berkata, dia bangga pada ayahnya. Chris meminta Luke menyerahkan diri setelah Cook membunuh si sopir. Namun fakta yang sebenarnya terjadi, yang tewas adalah Cook yang ditembak oleh Luke. Luke membuat kesepakatan terakhir dengan detektif Marco dengan akan membebaskan semua sandera kecuali satu orang, dan akan membebaskan sandera terakhir setelah dia mencapai tujuannya, tanpa diikuti pihak kepolisian dan juga helikopter. Jika ada yang mengikuti, maka Luke akan membunuh sandera terakhirnya. Diam-diam Marco menghubungi Derek dan berencana akan membututi busnya. Derek bertugas mengambil alih bus, dan Marco akan membunuh Luke. Setelah itu, uang yang mereka incar dapat diamankan. Setelah ban mobil diperbaiki dan Sandra sudah dibebaskan, bus segera melaju tanpa diikuti helikopter, namun dapat dihentikan oleh Marco dan anak buahnya. Setelah masuk ke dalam bus, Marco dibuat sangat terkejut, karena di sana hanya ada satu orang, yaitu si supir. Ternyata, Luke keluar bersama semua sandera dan melarikan diri dengan santainya menggunakan sebuah mobil. Luke menghubungi orang Cook dan meminta menyiapkan pesawatnya. Namun setelah tiba di tempat yang dimaksud, orang Cook ternyata telah tewas bersimbah darah dengan Derek yang telah menunggunya di sana. Luke kini menjadi sandera bagi Pop, Derek, dan Marco. Namun ketika Marco nyerocos, Marco tewas dan menyisakan Luke, yang akan dibakar hidup-hidup di dalam bus. Ketika Pop menyuruh Derek memeriksa tasnya, ternyata isinya bukanlah uang yang ia curi. Luke telah menukarnya dengan boneka dan handuk penumpang yang tertinggal. Dan ternyata, uangnya ada pada wanita hamil yang diturunkan pada pembebasan Sandra dengan seorang anak-anak.
Ternyata si wanita tidak benar-benar hamil dan itu hanya merupakan sebuah trik. Dan wanita tersebut adalah kakak Luke yang telah direncanakan sebelumnya. I have to be pregnant. Morning. That pregnant chick, she goes into labor. Namun keselamatan putrinya harus dibayar mahal karena akan ditukar dengan nyawa Luke. Luke tidak mempermasalahkan jika ia harus mati di tangan Pope, asalkan putrinya dapat disembuhkan. Derek mengancam, setelah dia menghabisi Luke, dia juga akan menghabisi putrinya Riley. Namun saat Derek akan membakar Luke, kemudian kakak Luke sempat parno karena Chris mendekatinya dan mengira akan menangkapnya. Namun Chris memahami apa yang sedang terjadi di sana. Setelah melepaskan ikatan pada tangan Luke, Frank Pope bercerita bahwa ibunya pernah berpesan, penyesalan dalam kematian itu berarti hidupmu keliru. Jadi jangan sampai hidupmu salah. Dia memang tidak dapat memperbaiki kesalahan yang diperbuat, namun bisa mencegah itu terulang. Pope berkata, jika Luke adalah ayah yang baik, dia memberikan kunci mobil pada Luke dan membiarkannya pergi. Saat akan pergi, Luke menerima telepon dari Chris, lalu berkata apakah dia akan menangkapnya. Chris mengatakan bahwa kesaksian para sandera pada bus semuanya kompak mengatakan jika pelaku perampokan hanya 2 orang. Benar saja, penumpang melindungi Luke karena hanya Luke yang tidak ingin berniat menyakiti penumpang, dan dia melindungi semua penumpang agar tidak terluka. Dan film pun selesai. Dalam dunia yang dibangun dari kebohongan dan perhitungan, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Setiap rencana yang sempurna selalu menyisakan retakan, bukan pada berangkas, tapi pada manusia yang menjalankannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film selanjutnya.